151. Penerjemah, Rainbow Turtle. Bahkan, saya paling khawatir tentang Yo Jong-hyuk. Dia lebih bisa dipercaya daripada orang lain di sini, tetapi pada saat yang sama, saya tidak bisa memastikan posisinya. Jika Yo Jong-hyuk melepaskan tangan saya maka tindakan saya akan sia-sia. Untungnya, Yo Jong-hyuk tenang. Dia mungkin memiliki temperamen yang keras tetapi orang ini luar biasa pandai mengendalikan amarahnya dan mengirimiku pesan rahasia. Apa yang sedang kamu lakukan? Karakter, Yo Jong-hyuk, telah mengaktifkan Midday Trees. Item yang saya beli sebelumnya terlambat datang ke pikiran saya. Saya tidak tahu bahwa Midday Trees yang saya daftarkan pada saat itu masih valid. Saya sengaja berbicara dengan cara yang kurang ajar. Saya akan melakukan ini lebih dari sekali atau dua kali. Anda harus terbiasa dengannya. Apa? Kondisi tidak cukup buruk untukmu. Saya tahu bahwa Anda tidak dapat mewarisi cerita dari rasi bintang lain. Yo Jong-hyuk tersentak mendengar kata-kataku. Tanda hubung. Saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahui hal-hal seperti itu. Sebenarnya, mendeklarasikan, Nebula, denganku tidak buruk untuk Yo Jong-hyuk. Dalam perkembangan novel aslinya, Yo Jong-hyuk tidak mewarisi cerita di sini. Itu karena kendala pada Yo Jong-hyuk. Kendala regresi. Dia bisa memutar balik waktu setelah sekarat tetapi dia tidak bisa mewarisi kisah-kisah rasi bintang lain. Inkarnasi Yo Jong-hyuk. Apakah inkarnasi Kim Dok-ja benar? Apakah kalian berdua membuat Nebula? Tuan rumah Dokkaebi menyaksikan situasi melangkah. Semua orang memandang Yo Jong-hyuk sementara aku dengan gugup menunggu jawabannya. Iya. Dalam hati aku menghela nafas lega. Rintangan pertama diatasi. Namun, rintangan sebenarnya berasal dari sekarang. Dalam keheningan total, seseorang di lantai 2 tertawa. Tawa lembut itu agak menyenangkan. Saya bisa merasakan suasana hati Persepone melalui tawa ini. Kim Dok-ja, kamu yang melakukannya. Ini sebabnya saya menyukaimu. Tentu saja dia menyukai saya. Gaya Persepone cocok dengan jenis cerita ini. Berkat tawanya, rasi bintang lainnya juga mulai tertawa. Kebanyakan dari mereka adalah rasi bintang di lantai 2. Sayangnya, tawa mereka tidak mengandung arti yang sama dengan Persepone. Nebula, Veda, kecewa padamu. Nebula, Guyok, membencimu. Uril memegang sapu tangan ke mulutnya dan mengerutkan kening karena reaksi rasi bintang di sekitarnya. Apa? Kenapa kamu seperti ini? Ini bagus. Rasi bintang di lantai pertama menyaksikan dengan diam-diam. Mata mereka berisi campuran kerinduan dan kekhawatiran. Dewa Perang Maritim dan Hakim Umum Botak juga tampak gugup. Orang yang paling tertarik adalah pedang pertama Goryo, yang terlihat seperti ini. Tawa mereda dan lebih banyak penghinaan langsung terbang dari lantai 2. Seseorang yang belum naik ke tahta rasi bintang ingin membuat Nebula. Dokkaebi, apakah ini masuk akal? Bisakah kucing atau anjing membuka Nebula? Para Dokkaebi tampak bingung pada semua pertanyaan yang mengalir ke arahnya. Itu, inkarnasi Kim Dok-ja jelas telah menerima pengakuan dari Starstream. Bersamaan dengan kata-kata ini, cerita yang saya buat diproyeksikan ke layar langit-langit. Raja Dunia Tanpa Raja. Adegan pertama yang muncul adalah ketika saya menghancurkan Trutetrone dengan meminjam kekuatan For Yin Demonic Beheading Sword. Sebenarnya, narasi saya dimulai dari sana. Fragmen-fragmen tahta muncul di layar. Beberapa rasi bintang mengangguk seolah mereka yakin dan beberapa rasi bintang saling memandang dengan heran. Dia mematahkan tahta keilahian. Kurung siku buka. Apakah dia benar-benar terbuka dengan cerita itu? Mungkin ada beberapa peserta yang tidak mengetahui informasi saya. Saya pikir saya cukup terkenal tetapi saya masih kurang. Tiba-tiba aku melihat sekeliling dan melihat anak Rusia itu menatapku dengan mata kosong. Dia yang menentang mukjizat. Kisah kedua adalah ketika saya menurunkan Myung Il Sang yang kembali yang merupakan bencana. Beberapa rasi bintang menguntungkan Anda. Karena mereka yang kembali tidak disukai oleh rasi bintang, maka ini adalah cerita yang cocok untuk mendapatkan kesukaan rasi bintang. Pada saat ini, ekspresi penasaran muncul di wajah rasi bintang. Kurung siku buka titik-titik. Apa ini? Itu karena cerita ketiga yang muncul, di mana saya memukuli perantara Dokkaebi Paul. Saya sedikit terkejut ketika saya melihat layar. Saya hanya ingin membalas dendam untuk Shin Yosung. Apakah itu termasuk dalam cerita saya? Paul Dokkaebi menjerit dan tuan rumah Dokkaebi yang malu dengan cepat meneruskannya. Kemudian keluhan dari rasi bintang terdengar. Hei, apa itu? Itu, haha, sepertinya itu data yang salah. Namun, tidak seperti kata-kata Dokkaebi, nama cerita muncul di layar. Seseorang yang menunjukkan menghina Streamer. Suara tawa terdengar dari tangga. Pedang pertama Goryo yang tertawa. Ini gila, hahaha. Kemudian cerita keempat muncul. Seseorang yang memburu Raja Bencana. Saat itulah aku berburu bayangan rasi bintang Yamata no Orochi di Peaceland. Mulut rasi bintang terbuka ketika mereka melihat Orochi terbunuh dengan pelistrikanku. Bayangan konstelasi tingkat narasi. Dia sudah mengumpulkan 4 cerita legendaris. Kebingungan menyebar di antara rasi bintang. Layar dimatikan dan Dokkaebi terus berbicara. Bagaimanapun, inkarnasi Kim Dok-ja sekarang di hadapan tahta rasi bintang. Jika dia mendapatkan cerita kelimanya melalui kesempatan ini.
Mereka yang tahu bahwa saya ingin menjadi rasi bintang tidak bingung tetapi rasi bintang lainnya terkejut. Menjadi rasi bintang sebelum skenario ke-10 berakhir. Dia adalah rasi bintang baru. Tiba-tiba saya menerima banyak tatapan memanas. Tentu saja, ini adalah acara yang hebat bahkan di Ways of Survival. Hanya ada beberapa rasi bintang atau yang kembali yang telah mendapatkan pengakuan Starstream sebelum skenario ke-10. Di tengah suasana yang semakin bingung, Manu dari Veda yang membuka mulutnya. Saya akan mengakui inkarnasi Kim Dokja. Namun, saya tidak bisa mengakui nebula itu. Ada dua masalah. Rasi bintang terfokus pada suara Manu. 1. Kita tidak tahu apakah inkarnasi Kim Dokja memiliki kemampuan pembayaran yang memadai. Bukankah perlu memiliki dana minimum sebelum mendirikan nebula? Koin sudah cukup. Kekacauan terjadi lagi pada kata-kata saya. Manu menatapku dengan mata curiga. Kami akan tahu setelah diperiksa. Masalah kedua adalah siapa yang akan mendukung nebula Anda. Aku menelan ludah. Itu akhirnya merupakan tantangan nyata. Pembentukan nebula perlu didukung oleh setidaknya 5 rasi bintang. Apakah Anda mendapat dukungan dari konstelasi apapun? Bahwa saya tidak bisa menjawab dengan mudah dan Manu tertawa. Tidak, apakah bahkan ada nama untuk nebula di tempat pertama? Aku membuka mulutku ketika aku melirik Yo Jong Hyuk. Nama nebula kami adalah perusahaan Kim Dokja. Belum ada nama. Selain itu, kita akan mendapatkan pendukung sekarang. Yo Jong Hyuk dengan santai memotongku. Apakah ada rasi bintang yang ingin mendukung nebula kita? Tidak ada yang menanggapi kata-kata Yo Jong Hyuk. Manu tertawa. Aku tahu itu. Membuang-buang waktu saja. Dok Kaebi, lanjutkan dengan kisah suksesi. Pada saat ini, seseorang mengangkat tangan. Olympus, Underworld, akan mendukung nebula Anda. Ratu, si Manu yang marah menggeram di Persepone. Aura Persepone naik tajam. Ini keputusan saya. Apakah ada keluhan? Tidak peduli kekuatan Veda, rasi bintang Manu tidak bisa berdiri sendiri melawan Persepone, Ratu Dunia Bawah. Pada akhirnya, dia berbalik ke rasi bintang lainnya. Tentunya tidak akan ada orang lain. Aku akan mendukungnya. Suara itu datang dari lantai 2 dan rasi bintang sekali lagi kagum. Itu adalah sage besar yang sama dengan surga. Tahanan ikat kepala emas. Benarkah? Apakah kamu serius? Aku menuju ke arahnya dengan rasa terima kasih. The Great Sage Equal of Heaven mengangkat telinganya sambil melihat ke bawah di sini seperti itu merepotkan. Aku tidak tahu. Maaf. Saya juga mendukungnya. Uril dari Eden menyatakan dukungannya. Aku juga akan memberimu nama untuk nebula kamu. Nama nebula adalah terlarang. Tidak ada. Malaikat peringkat ke-9 di sekitarnya terperangah dan menutup mulutnya. Tidak peduli niatnya, aku bersyukur. Sekarang rasi bintang yang lain saling melirik. 3 rasi bintang yang menyatakan dukungan mereka cukup kuat untuk tidak khawatir tentang orang lain. Sisanya berbeda. Tidak biasa bagi rasi bintang kelas atas dan narasi untuk menantang Manu hanya untuk membantu membangun nebula baru. Saya melihat ke samping dan melihat bahwa Yo Jong Hyuk setengah menyerah. Dia mengirim pesan padaku. Sampai di sini. Saya akan diblokir di sini tapi saya tidak keberatan. Tidak masalah. Tujuan saya tercapai. Apa? Aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting adalah mengulur waktu. Sejak awal, saya tidak bermaksud mewarisi cerita tentang konstelasi di sini. Saya memikirkan novel asli dan akhir perjamuan telah diperbaiki. Pada saat ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Aku, pedang pertama Goryo, akan mendukung nebula kamu. Pedang pertama Goryo menyatakan dukungannya untuk kita. Kemudian rasi bintang kelas atas berdiri sekaligus. Lalu aku, Dewa Perang Maritim. The Bal General of Justice tidak akan tinggal diam. Begitu rasi bintang di lantai pertama mulai mendukung kami, rasi bintang di lantai 2 dan Dok Kaebi menjadi sangat bingung. Tunggu sebentar, pernyataan dukungan acak seperti itu. Momen selanjutnya. Konstelasi, Secretive Plotter, akan mendukung nebula Anda. Hah? Plotter rahasia, di mana dia? Anda telah memenangkan tiket penciptaan nebula sementara. Jangan katakan padaku. Pada saat ini, ruang perjamuan mulai bergetar dan ruang terdistorsi. Saya menatap langit. Perjamuan akhirnya berakhir. Mereka datang. Kurung siku buka. Aura ini. Semuanya mundur. Bahkan rasi bintang menjadi gugup. Langit sangat terdistorsi dan percikan api yang kuat muncul. Rasanya seperti langit membelah. Aula besar. Aula yang tidak diketahui, yang hanya muncul ketika sebuah skenario diaktifkan, tiba-tiba muncul di atas aula perjamuan. Manu yang terkejut berteriak. Para dewa dari dunia lain. Bagaimana kamu berani datang ke sini? Rasi bintang meraung dan mengangkat aura mereka sendiri. Kemudian suara mengerikan datang dari aula di langit. Kenapa? Bukankah kita diundang? Persepone dan Uril langsung memblokir telinga saya dan telinga Yo Jong Hyuk. Itu untuk mencegah suara asli asing mengganggu. Mereka berdiri di depan kami, menurunkan tekanan dari aula. Aku minta maaf tapi pestanya sudah selesai. Sudah waktunya untuk kembali. Kalau begitu sampai jumpa lagi. Saat Persepone dan Uril berbicara, Yo Jong Hyuk dan aku dikelilingi oleh lingkaran transparan. Itu adalah transformasi ruang menggunakan kekuatan rasi bintang.
Mereka ingin menyelamatkan kami dari pertempuran mengerikan yang akan terjadi di aula pesta. Ngomong-ngomong, dewa dunia lain sedikit lebih cepat dari yang diharapkan. Tunggu. Para dewa dunia lain sedang melihatmu. Para dewa dunia lain sedang melihatmu. Pada saat terakhir, aku mendengar teriakan Uril. Kim Dokja. Lalu kegelapan menutupi mataku. Kamu siapa? Tidak dicatat dalam kendaraan. Jangan bilang. Teks tidak dapat dibaca. Kisah terakhir, akhirnya akan dimulai. Hei, apa ini di sini? Tidak apa-apa, bagaimana jika mereka datang? Dikatakan bahwa Laksamana Maritim dan Baja Murni sering datang ke sini. Petik 2. Bukankah ini makam pahlawan? Malam yang gelap, beberapa perampok berkumpul di sekitar batu nisan yang didirikan di Guangwamun. Pemimpin para perampok, Li Dongpa mengerutkan kening pada orang-orang yang ketakutan. Orang bodoh yang menyedihkan. Pahlawan apa dia? Bisakah pahlawan mati dengan mudah? Petik 2. Belum lama ini Li Dongpa belajar tentang keberadaan sang pahlawan. Pria terkuat yang menyelamatkan Seoul dengan mengorbankan hidupnya. Tentu saja, Li Dongpa tidak percaya rumor itu. Sekarang, lakukan dengan cepat. Tidak ada waktu. Sebelum sampah gelap itu keluar. Petik 2. Banyak orang sudah berpartisipasi dalam skenario ke-9, Dark Castle. Namun, tidak semua orang berpartisipasi dalam skenario ini, termasuk Li Dongpa. Skenario utama hanyalah festival untuk orang-orang pintar seperti dia. Itu adalah makam pahlawan. Bukankah akan ada satu atau dua hal baik yang terkubur? Petik 2. Cari tubuh juga. Dia mungkin menyembunyikan hal-hal di tubuhnya. Petik 2. Sial, dia terkubur dalam-dalam. Hei, ambil. Petik 2. Para perampok dengan cepat menggali tanah. Sekitar 2 jam berlalu. Kami mencapainya. Akhirnya, sekop mereka membentur tutup. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka membuka tutupnya. Seorang pria berpakaian jas putih sedang tidur di peti mati. Li Dongpa tertawa. Seorang pahlawan. Dia adalah putri yang tertidur. Dia jelek. Mantelnya sangat bagus. Lepaskan itu. Petik 2. Tak. Wah. Apa? Kuaek. Li Dongpa yang kaget jatuh dan mulai gemetaran. Pahlawan, yang baru saja meninggal, memegang pundak perampok. Kemudian setiap makhluk di Seoul mendengar pesan berikut. Seseorang telah memperoleh 5 cerita. Rasi bintang baru lahir di langit malam Seoul.